Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Karir. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Jadi salah satu pekerjaan gua, salah satu cara gua untuk bertahan hidup adalah menulis. Nah, tahun 2020 yang lalu gua mendapatkan kesempatan menulis sebuah buku. Ini bukunya. Temen gua namanya Iwan, sahabat lah gua menyebutnya karena kami kenal sejak SD. Dia memberikan gua kesempatan untuk menulis sebuah buku, yaitu tentang Presiden Direktur PT Beiersdorf Indonesia, kantor tempat dia bekerja. Saat itu Pak Holger Welters, presiden direkturnya, mengundurkan diri dan Iwan memberikan saran untuk membuat kenang-kenangan berupa buku. Gue sempat bingung waktu itu bukunya tentang apa ya, gue belum kenal sosok Pak Holgernya. Kemudian waktu itu relatif mepet. Akhirnya gue teringat sebuah kalimat bijak, gue tulis di sini, dari pemain American football, namanya ada nggak ya di sini? Harusnya ada di kata pengantar. Oh iya, namanya Walter Payton. Dia bilang begini, when you are good at something, you will tell to everyone. When you are great at something, they will tell to you. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita bagus dalam melakukan sesuatu, kita akan punya kecenderungan menceritakannya ke orang-orang. Gue jago masak loh, gue jago nulis loh, gue jago jualan loh, gue jago desain loh. Nah, kalau teman-teman, kalau kita sukanya melakukan hal tersebut gitu ya, menceritakan kemampuan kita, mungkin kita bagus, mungkin loh ya, karena bisa juga cuman pengakuan satu pihak. Tetapi level kerennya kita tuh cuma ada di level good. Good itu paling bawah. Nah, kalau kata si Walter Payton tadi, when you are great, great itu di atasnya good, itu pengakuan bukan datang dari diri sendiri, tetapi dari orang lain. Lu desainnya bagus deh, masakan lo enak banget, lu cantik deh. Nah, ketika pengakuan datangnya dari orang lain, berarti level keren kita udah setingkat di atas good, yaitu great. Nah, dari kalimat dari Walter Payton tersebutlah gue terinspirasi membuat buku Holger Welters ini. Gue ingin tahu sosok Pak Holger dari sudut pandang karyawan-karyawannya. Jadi bukan dari sudut pandang Pak Holgernya. Gue pengen tahu nih, kalau gue nanya ke Pak Holgernya bilang prestasi saya bagus loh, saya memimpinnya keren loh, leadership saya keren, bla 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 bla. Wah ya mungkin keren, tapi levelnya good. Gue ingin bertanya langsung ke orang-orang yang ada di sekelilingnya, karyawan-karyawannya, bagaimana sih sentuhan Mas Pak Holger Welters. Inilah yang gue buat itulah dasar yang gue lakukan untuk pembuatan buku ini. Holger Welters, testimoni untuk pemimpin sejati dengan pesona luar dan dalam. Menyambung yang tadi ada level good, ada great. Lalu kalau level yang di atasnya great ada nggak? Ada, the best. Tapi si Walter Payton tidak menyebutkannya. The best itu gue buat sendiri, kalimatnya begini. Kalau good, pengakuan dari dalam diri sendiri. Kalau great, pengakuan dari orang-orang sekitar. Misalkan nyokap gue masakannya enak. Nyokap gue setiap masak selalu ngomong gini ke gue, masakan mama enak kan? Itu good. Tapi gue akui nasi goreng nyokap gue enak. Teman-teman gue waktu kecil suka main ke rumah, paling suka nasi goreng buatan nyokap gue, dan mengakui, tante nasi gorengnya mau lagi dong, enak. Tetangga gue setiap Idul Adha itu daging kambing, tulang-tulang tuh dikasih ke rumah, minta dibuatin tengkleng. Tetangga gue mengakui masakan nyokap gue enak. Berarti level memasak nyokap gue ini sudah level great. Tapi kenapa kemampuan memasak nyokap gue tidak bisa membuat dia masuk TV kayak Chef Renata? Tidak bisa membuat dia bekerja di hotel bintang 5 sebagai restoran di hotel bintang 5. Karena kemampuan nyokap gue tidak diketahui oleh orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Dan itulah yang disebut the best. Good, great, the best.
The best itu ketika kemampuan lo diketahui oleh orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Usahakanlah supaya kemampuan lo diketahui oleh orang yang tepat. Kalau jago acting, ya carilah yang sutradara-sutradara. Kalau lo punya kemampuan sprint, lari kencang, ya carilah orang scout pemandu bakat di bidang olahraga agar kemampuan lo itu diketahui oleh orang yang tepat dan kemudian dia menyebarkan ke sesamanya dalam jumlah yang banyak sehingga lo bisa mengangkat diri lo dari sekedar great jadi the best. Itu sekedar sharing aja. Oke, balik lagi ke buku Holger Walters. Gue bertanya ke karyawan-karyawan PT Beiersdorf supaya jawabannya berimbang, sudut pandangnya berimbang. Gue tanyanya ke levelnya dari yang paling bawah, ada yang mungkin internship seingat gue sampai ke level direktur. Ada yang kerjanya baru hitungan bulan atau pekan kalau nggak salah, sampai yang kerjanya bahkan sudah jauh lebih lama dibandingkan Holger Walters di PT Beiersdorf Indonesia. Kemudian ada perwakilan cabang, perwakilan divisi. Intinya gue ingin mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, yang sudut pandangnya berbeda-beda. Orang yang setiap hari bertemu Holger Walters pasti punya sudut pandang yang berbeda dengan orang yang ketemunya cuma hitungan bulan ketika laporan bulanan. Bahkan ada yang ketemunya cuma setahun sekali ketika acara seremonial gitu ya. Pasti berbeda. Nah, mereka gue berikan pertanyaan hal-hal yang sama seputar kepemimpinan. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lengkapnya, gue sudah buat e-booknya, gue jadiin PDF. Silahkan klik saja link yang ada di deskripsi, ntar bisa dibaca dengan lengkap. Intinya di buku ini gue membagi beberapa bab. Jadi setelah mereka jawab, gue simpulkan beberapa beberapa atribut dari Holger Walters yang paling banyak disebutkan oleh karyawan-karyawannya. Antara lain, Holger Walters itu dianggap sebagai figur seorang ayah. Kemudian dianggap sebagai figur seorang pemimpin. Loh, udah jelas lah dia presiden direktur. Kok pakai diulangi lagi bahwa dia pemimpin? Enggak juga loh teman-teman. Jadi pemimpin itu kalau dari yang gue baca ya dari sharingnya teman-teman di PT Beiersdorf Indonesia, ada dua jenis pemimpin. Pemimpin yang dihargai karena kemampuannya, kompetensinya ya, dan pemimpin yang dicintai karena attitude-nya. Dan betul juga loh, kita pasti punya lah pemimpin di sekitar kita yang dia keren, kompetensinya bagus, kerjanya bagus, cuma otoriter, cuma sifatnya nyebelin sehingga kita nggak mencintai dia. Tapi kita respect, kita hargai bahwa dia memang pintar. Tapi ada juga sebaliknya, pemimpin yang secara kompetensi mungkin bikin keputusan salah mulu, gua mulu nih yang ngebersihin. Tetapi dia baik, suka traktir, toleransi terhadap kesalahannya besar sekali. Sehingga kita mencintai dia, cuma kita nggak hargai dia sebagai pemimpin yang punya kompetensi bagus. Nah, Holger Walters dihargai dan dicintai, diakui kemampuannya dan dicintai attitude-nya baik. Makanya di sini ada bab yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sejati. Kemudian ada bab lainnya lagi adalah lebih Jawa dari orang Jawa. Sekali lagi untuk lengkapnya teman-teman silahkan bisa baca di kolom deskripsi, ada linknya. Terima kasih. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.